bahwa kematian itu sesuatu yang biasa saja. Jangan terlalu takut cerita kematian. Banyak orang ketika sedang duduk, ada salah satu yang cerita, gimana kalau nanti kita meninggal ya? Jangan cerita itu dulu, jangan dulu. Justru kita diingatkan dengan kematian itu supaya kita sadar bahwa kita di sini tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu istiqomahkan kita untuk menjemput hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya, agar silaturahmi kita tetap terjalin. Mari kita simak dan dengarkan kajiannya. Kita bahas adalah bagaimana kematian dalam Islam. Jadi dalam Islam, kematian itu hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi kita ini hakikatnya di alam yang pertama namanya alam ruh, kita hidup. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengumpulkan semua ruh saya, ruh Ustadz EN, ruh abang, ruh kakak, ruh adik, ruh semua. Ketika itu kita hidup, tapi belum ada kulit, belum ada darah, belum ada daging. Lalu Allah mengambil persaksian di situ, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna. Bala syahidna, kami semuanya bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat. Jadi di alam ruh itu kita hidup. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina laylan nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, hidup. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Dari air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Summa yunfakhu fihi ruh, lalu ruh yang dari alam arwah tadi dimasukkan ke dalam rahim. Hidup juga. Ketika di alam arwah hidup, masuk ke dalam alam rahim pun hidup, masuk ke alam dunia ini pun hidup. Dari dunia ini berpindah ke alam yang disebut dengan barzakh. Barzakh ada disebut dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun. Antara dunia dengan akhirat ada batas. Batas itu barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar tidak bersatu, ada pemisahnya. Begitu juga dengan antara alam dunia dengan alam akhirat tidak bersatu, ada pemisahnya. Pemisahnya itu disebut dengan alam barzakh. Ketika pindah dari alam dunia ke alam kubur, maka orang disebut dengan mati. Si fulan mati, si fulan meninggal. Diambil dari kata wafat. Wafat artinya penuh. Apanya yang penuh? Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Jadi kalau ditanya kenapa kita masih hidup, kenapa kita masih di dunia ini, karena rezeki kita belum penuh. Sama seperti air di dalam gelas, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah. Air yang di dalam botol ini kita isi, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah pindah ke luar botol. Begitu ya dengan kita. Sekarang ini kita berada di sini. Nanti kalau sudah penuh kita akan pindah sendiri. Masalah pindahnya apakah sebelum umur 40, apakah setelah 40, apakah setelah 63? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati.
pindah dari alam dunia ke alam barzakh, orang menyebutnya mati. Dari alam barzakh pindah ke alam akhirat disebut dengan kiamat. Ditiupkan sangkakala, idzas sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan-lautan diledakkan, naik air laut ke darat, tsunami besar, wa idzal quburu bu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah baru orang sadar apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau orang faham hakikat mati itu, dia tidak terlalu takut bicara mati. Sesungguhnya setiap kali ceramah, kalau abang kakak adik perhatikan, selalu saya mengatakan, kalau Abdul Somad nanti meninggal, siap bacakan Al-Fatihah, jamaah siap. Nanti kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal, siap bacakan Allahumma firlahu warhamhu. Siap. Saya sebenarnya ingin mengajarkan, mengingatkan bahwa kematian itu sesuatu yang biasa saja. Jangan terlalu takut cerita kematian. Banyak orang ketika sedang duduk, ada salah satu yang cerita, gimana kalau nanti kita meninggal ya, jangan cerita itu dulu, jangan dulu. Justru kita diingatkan dengan kematian itu supaya kita sadar bahwa kita di sini tidak lama. Saya bagi pertemuan kita ini dalam 5 poin. Poin yang pertama, hakikat mati. Mati itu hanya pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Sebagaimana kita sebelumnya sudah mengalami perpindahan. Ini bukan pindah yang pertama. Kita sudah pindah dari alam ruh ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Alam barzakh pindah ke alam akhirat. Ini sesuatu yang normal, yang biasa. Jadi jangan kalau udah cerita mati sesuatu yang horor, menakutkan, mengerikan, mencemaskan, sampai nggak selera makan, sampai kehilangan semangat kerja. Makanya perlu dibahas yang pertama, bahwa kematian adalah perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Dan siapapun akan mengalami itu, karena resiko dari hidup adalah mati. Resiko dari berada di dunia ini. Maka hadis Nabi dalam Sunan At-Tirmidzi, karakibin, seperti orang yang musafir, istadhalla tahta syajaratin, bernaung di bawah pohon yang rindang. Kita musafir nih di gurun pasir, panas terik, kita tidak bisa lanjutkan perjalanan, kita berhenti sejenak di bawah pohon rindang, pohon yang rimbun. Menunggu apa? Menunggu matahari redup. Begitu matahari redup, summa raha wa tarakaha, kita pun akan meninggalkan pohon kayu ini. Pohon kayu yang rindang ini adalah dunia ini. Coach Stephen sudah meninggalkan pohon kayu ini. Dia lihat sudah redup. Untuk apa lagi dia di sini? Dia pergi. Bekal dia sudah cukup. Kita masih di sini. Kenapa? Karena kita masih mempersiapkan tenaga, tarik napas sejenak. Perjalanan masih panjang. Jadi kalau ada yang hidup di dunia ini 40 tahun, ada yang hidup 80 tahun. 80 untuk orang sekarang udah luar biasa hebat. Ingat bahwa yang akan kita hadapi ke depan jauh lebih lama lagi daripada tempat bernaung sejenak menunggu matahari redup ini. Ini tentang hakikat mati. Pembahasan yang pertama hakikat mati. Yang kedua adalah hakikat hidup. Hidup itu apa? Hidup mana yang dimaksud? Hidup di alam roh sudah. Hidup di alam rahim sudah. Hidup di alam dunia sedang. Hidup di alam barzakh nanti. Hidup di akhirat setelah kiamat. Kalau yang dimaksud hidup di dunia, hakikat hidup, maka kehidupan ada 5. Hidup di alam ruh, hidup di alam rahim, hidup di alam dunia, hidup di alam barzakh, hidup di alam akhirat. 2 yang pertama,
hidup di alam ruh dengan hidup di alam rahim tidak ada amal, tidak ada ibadah mukallaf, taklif, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, wajib umroh, tidak ada. Setelah sampai ke kehidupan yang sekarang ini, akil balik, barulah muncul yang namanya wajib sholat. Kalau punya uang cukup nisab, wajib zakat. Sanggup melaksanakan ibadah haji, wajib haji dan umroh satu paket. Badan sehat, akil balik, wajib puasa. Kalau perintahnya kuat namanya wajib, kurang kuat namanya sunat. Di atas sunat, di bawah wajib namanya sunat muakkad. Nanti setelah ini kita akan hidup lagi di alam barzakh. Di alam barzakh dengan di alam akhirat tidak ada amal. Jadi dua alam sebelumnya tidak ada amal, dua alam setelahnya tidak ada amal. Di alam yang sekarang inilah ada amal. Amal yang dimaksud adalah amal taklifi. Amal taklifi maksudnya wajib. Apakah orang yang hidup di alam barzakh itu beramal? Nanti kita bahas dalam pembahasan yang ketiga. Hakikat mati pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Hakikat hidup 5 kehidupan, dan hidup yang sekarang ini yang sedang kita bahas. Inilah hakikat hidup. Bahwa kita bernapas, kita beraktivitas, kita bergerak, makan, minum, berkeluarga, jalan-jalan, silaturahim, tausiah, mendengar, melihat. Inilah hakikat hidup. Untuk apa Allah buat hakikat hidup ini? Jawabannya di surat Al-Mulk juz 29 yang selalu dibaca tiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup, maksudnya hidup di dunia ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ini tentang hakikat hidup di alam yang sekarang. Pembahasan yang ketiga, hidup di alam barzakh. Iza matal insan, ketika manusia meninggal, inqata'a, maka putuslah amalnya. Yang dimaksud putus amalnya, amal taklifi. Amal taklifi, orangnya namanya mukallaf. Amal yang dibebankan kepadanya namanya amal taklifi. Dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa, dia tidak wajib haji, dia tidak wajib umrah, dia tidak wajib zakat. Apakah mereka yang di alam barzakh itu sholat? Kalau ada orang mengatakan, kita kalau sudah mati kita nggak sholat lagi. Nabi ketika Isra Mi'raj, lalu kemudian Nabi sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Mudah-mudahan Allah membebaskan Palestina dari Israel. Sampai di Palestina itu Nabi sholat. Nabi Ibrahim makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Adam makmum, nabi-nabi, semua nabi-nabi jadi makmum. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal. Jadi kalau ada orang mengatakan orang meninggal tidak ada aktivitas, ini buktinya mereka beraktivitas. Lalu apa yang dimaksud dengan putus tidak ada aktivitas? Yang dimaksud dengan putus itu adalah putus beban wajib. Adapun aktivitas, mereka tetap beraktivitas. Makanya dikatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati seperti matinya batu, seperti matinya benda mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kitab referensi yang paling lengkap tentang hakikat kehidupan di alam barzah setidaknya ada dua. Yang pertama kitab Roh, sudah jadi bahasa Indonesia, judulnya ROH, Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang satu lagi judulnya Tazkirah. Tazkirah artinya peringatan. Penulisnya Imam Al-Qurtubi yang menulis tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Di situ lengkap sekali ensiklopedia Ruh dan alam barzah. Bahwa ketika di alam barzah itu kita menerima segala yang kita lakukan, yang kita tanam ketika dalam kehidupan di alam dunia. Jadi apa yang sedang kita tanam hari ini, kalau padi kita tanam, itulah yang akan kita tuai nanti ketika di alam barzah. Hakikat alam hidup, hakikat mati, hakikat alam barzah. Yang keempat, apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu disiapkan yang pertama adalah semua kewajiban-kewajiban yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW jangan tinggal sama sekali. Salat, zakat, puasa, haji. Haji syaratnya kalau mampu. Adapun yang tiga lagi tinggal salat, zakat, puasa. Potong lagi zakat. Zakat kalau mampu juga sampai nisab. Maka tinggal dua lagi, salat dengan puasa. Ternyata puasa juga tak sanggup karena sakit mah, potong lagi. Lihatlah diskon Islam. Haji karena tak ada duit, batal. Zakat karena tidak cukup nisab, juga tidak wajib. Puasa karena sakit mah akut, juga tidak, tinggal salat. Salat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Ini untuk persiapan. Persiapan berikutnya adalah laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau beri kami waktu tambahan qarib, sejenak saja, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Kenapa orang yang meninggal itu mau bersedekah? Hai orang yang meninggal, kalau kami beri waktu tambahan, kamu mau apa? Kata orang meninggal itu, fa as-saddaqa, kalau kami dihidupkan 1 detik saja, hidup sejenak, habis itu balik lagi, kami mau bersedekah. Karena di alam barzakh itu sedekah mengalir. Bangun masjid, rumah tahfiz Quran, sedekah akbar. Sedekah akbar program yang luar biasa. Jangan sampai tidak ikut. Fa'as-saddaqa, kami mau membangun masjid, kami mau membuat sekolah tahfiz Quran, kami mau, habis itu selesai dengan dunia ini, pindah, dan itulah yang akan tetap dipetik mengalir sampai pada hari kiamat. Kalau pengetahuan tentang hakikat dunia, hakikat mati, hakikat hidup itu tidak selesai, dia terombang-ambing. Nah, makanya pembahasan pertama tadi saya bahas hakikat hidup, hakikat mati, hakikat alam barzah, apa yang perlu dipersiapkan. Siapkanlah anak yang soleh supaya mereka bangun, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak penghafal Quran yang 1 hari baca Quran 2 juz, mengalir. Bangun masjid, mengalir. Sekolah tahfiz Quran, mengalir. Pondok pesantren, mengalir. Universitas, mengalir. Jadi kalau kita lihat perjalanan para ulama itu, itulah yang mereka lakukan. Jadi saya pergi ke Jombang, ke makam Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ini rumahnya, ini masjidnya, dan setiap hari orang ziarah. Orang ziarah itu sedekah bawa uang, uangnya itu pun juga dipakaikan untuk menyantuni santri yang tidak mampu. Sudah meninggal dunia pun masih bersedekah. Nah, itu luar biasanya orang-orang soleh.
Di Jogja saya ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini masjidnya, ini organisasinya, ini kader-kadernya. Meninggal 1923. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, waladun solihun, anak yang soleh. Ada yang dapat tiga-tiganya. Shadaqah jariyah ada, ilmu bermanfaat, kebetulan dia ngajar, waladun solihun, anak. Kalau tidak bisa semua, pilih aja salah satu. Saya tidak kaya Pak Ustadz, mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa bangun masjid, pintu masjid kan bisa, satu sak semen kan bisa. Jangan sampai karena tidak bisa semua, tinggalkan semua. Yang terakhir, hakikat mati, hakikat hidup, hakikat alam barzah. Apa yang perlu disiapkan? Yang terakhir adalah, setelah kita paham, jangan mau selamat sendiri. Jadi apa yang kita lakukan malam ini, sesungguhnya kita tidak mau selamat sendiri, kita ingin orang lain juga selamat, sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah, dapat lagi kita ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, agar nggak ketinggalan kajian-kajian menarik dan bermanfaat berikutnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.